Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayo hadirin rahmatullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah SWT kepada kehidupan kita sampai saat ini, yang dengan izinnya sore ini kita bisa bermuajahah, bisa hadir di Masjid Al-Islam kita tercinta dalam kondisi masih hidup, sehat walafiat, kemudian diparingi terang sore, dan yang penting kita masih punya iman dan Islam dalam diri kita. Berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi, pertama tentang sholat dan sembahyang. Kalau sholat itu bahasa Arab, artinya apa? Artinya doa. Sholat artinya doa. Tapi secara bahasa ya, secara lughawi, sholat artinya doa. Sedangkan secara istilahi, sholat itu artinya suatu bentuk ibadah penghambaan kita kepada Allah SWT yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu makna sholat secara istilahi. Kalau secara lughawi, secara bahasa tadi apa? Doa. Karena di dalam sholat isinya banyak doa-doa. Setelah takbiratul ihram ada doa iftitah. Doa iftitah. Biasanya sini seringnya pakai yang mana? Ada 17 macam doa iftitah. Monggo dipilih salah satu. Sing apa? Sing gampang, sing pendek, apa sing angel? Ya, yang sesuai dengan tuntunan. Sing dalile sahih bisa diamalkan untuk landasan ibadah kita. Monggo dipilih salah satu di antara 17 macam doa iftitah atau istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus Al-Fatihah itu juga doa. Belum lagi rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, itu juga isinya banyak doa-doa. Yang kemudian juga tasyahud juga ada doa yang sangat bagus untuk kehidupan kita. Nah, maka itulah sholat yang secara bahasa artinya doa, dan kemudian secara istilahi tadi apa? Suatu bentuk ibadah penghambaan kita kepada Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilahi. Sudah paham apa itu sholat? Baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian sembahyang. Sembahyang itu basa putih, basa Jawa, berasal dari kata sembah dan yang. Sembah berarti nyembah, mengabdikan diri, melakukan ritual ibadah, dan yang itu siapa? Dewa, sesembahan. Sembahannya siapa? Ya kalau zamane nenek moyang leluhur, ya mereka menyembah yang alirannya itu animisme, dinamisme,
roh-roh nenek moyang. Itu yang disembah. Yang kemudian zaman agama Hindu yang disembah itu Sang Hyang Widiwasa sebagai penguasa tertinggi yang kemudian mereka menggambarkannya seperti yang ada kekuatan yang menciptakan, kemudian kekuatan yang memelihara, dan kekuatan yang merusak alam semesta. Dewa Siwa sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Brahma sebagai dewa perusahaan. Pokoknya ya sekaya gue lah, nanti bisa dirujuk kembali. Yang Dewa Brahma itu pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa itu perusak. Ya, seperti itu untuk ajaran Trimurti mereka. Nah, di awal-awal masuknya Islam di tanah Jawa itu masih masa peralihan, sehingga untuk membuat kondisinya itu tetap terkendali, tetap adem ayem, nggak ada bentrokan yang frontal, maka ya masih pakai istilah sembahyang untuk urusan ibadah, terutama sholat. Sholat diistilahkan dengan sembahyang. Itu di masa peralihan. Untuk apa? Menjaga situasi agar tetap kondusif. Jangan sampai kemudian ribut dan akhirnya Islam ditolak. Nah, itu ijtihad para dai, para mubaligh di awal-awal masuknya Islam di negeri kita ini. Nah, sekarang zamannya masih peralihan, Allah sudah ya wis Islam. Ya wis Islam jadi karena 90-80% penduduk negeri ini sudah ya wis Islam, sehingga sudah saatnya kita pakai idiom-idiom, pakai istilah-istilah yang ya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kemudian masih pakai sembahyang, ya itu malah kemunduran. Ya udah, kita pakai istilah aslinya saja. Kita kembalikan kepada aslinya, arruju ilal asolah. Mengatakan sehingga biar tidak kita kembali ke masa lalu atau kemudian kita rancu dengan adanya penyembahan terhadap biang atau dewa-dewa itu, maka kita sudah punya bahasa sendiri, sudah punya istilah sendiri yang tepat untuk kita lakukan. Ya wes, sholat ya sholat, sembahyang ya sembahyang, dan kita miliknya istilah sholat. Maka untuk pertanyaan pertama bisa difahami, sehingga kita tahu secara bahasa ini apa maknanya, kemudian secara istilah kita juga sudah memahami, sehingga kita tidak keliru lagi dengan berbagai macam istilah yang kemudian bisa merancukan aktivitas kita, amaliyah kita. Kemudian yang kedua, tentang sujud di rakaat terakhir. Sujud di rakaat terakhir ini kadang ada imam yang memperlama sujudnya. Sebenarnya ini tidak disunahkan. Sebenarnya tidak disunahkan, ya. Karena apa? Ya, pertama, memang tidak ada dalil yang bisa diambil sebagai hujah atau sebagai alasan. Kemudian yang kedua, biar kita tidak menyusahkan makmum. Bagi imam ini, tidak menyusahkan makmum. Buat yang sing kaki-kaki apa ini lebih sesak napas,
sehingga aja kesuwen sujudnya. Nah, itu tidak bersangka. Atau ada yang punya urusan ini udah harus melaksanakan kewajiban yang lain, sehingga tidak diperlama dengan urusan sujud di rakaat terakhir ini. Adapun orang-orang yang mengamalkan sujud di rakaat terakhir ini diperlama, itu alasannya ya kita memperbanyak doa. Nah, kalau alasannya itu ya monggo, itu untuk sholat yang sifatnya munfarid, sholat sunnah atau sholat yang dilakukan sendirian yang lain, sehingga itu bisa sujud sak marane ya. Misalnya sholat tahajud. Kalau sholat tahajud, Kanjeng Nabi itu lama berdirinya, lama rukuknya, lama iktidalnya, lama sujudnya, kemudian duduk di antara dua sujud juga lama, terus sujudnya juga lama lagi, hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kalau sholat sendiri, sehingga tidak menyusahkan makmum. Nah, suatu ketika ada sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah ketika beliau sholat malam. Ini bukan sholat isya, tapi sholat malam, sholat tahajud atau qiyamul lail, ya. Sholatul lail, Rasulullah sholat, tapi kemudian ada yang bermakmum, dan yang dibaca oleh Rasulullah rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu langsung Al-Baqarah. Beliau ini yang bermakmum kepada Kanjeng Nabi ngira paling nanti ayat 100 rukuk, ternyata bablas 101, 102 dan seterusnya. Paling nanti ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat terakhir ayat berapa? 286. Beliau rukuk tapi bablas Ali Imran rampung, orang dilanjut An-Nisa tapi langsung Al-Maidah. Yes. Ali Imran berapa ayat? 200. Nah, kita 200 ayat. Ya, lanjut lagi Al-Maidah. Nah, itu kemudian sujud rukuknya juga lama banget ya. Kemudian iktidalnya juga lama, sujudnya juga lama. Monggo kalau mau dilakukan ketika sholat munfarid, sholat sendirian. Tapi kalau sholat jamaah ya, ojo nanti kemudian tadi menyusahkan makmum yang punya uzur tertentu, misalnya jamaah kaki-kaki ini atau kemudian yang punya kesibukan untuk menjalankan kewajiban yang lain, sehingga peslah tinggal rumah tapi jamaah hilang pada kemarin dia salah imane. Begitu pula dengan yang jadi makmum, kalau pengen berdoa di saat sujud, karena apa? Dalam kondisi sujud itu adalah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, itu adalah posisi sujud. Sehingga Kanjeng Nabi memerintahkan, maka perbanyaklah doa di saat sujud. Nah, kalau ini dipraktekkan, monggo dipraktekkan ketika sholat munfarid, sholatnya sendirian. Nek sholat lagi jamaah ngimami ya sing standar bae lah aja kesuwen ya. Kemudian bagi yang makmum, kalau pengen memperbanyak doa pada posisi sujud, ya jangan pas sholat jamaah ketika imamnya sudah bangun untuk tasyahud ya, ketika itu sujud terakhir
dia masih sujud baik untuk memperbanyak doa, ya mestinya ini lebih cocok ketika apa? Ketika antara adzan dan iqamah. Ketika adzan dan iqamah itu kan saatnya kita ngapain? Memperbanyak doa kan? Memperbanyak doa, dan kemudian kita juga bisa memperbanyak doa ketika kita sedang sholat. Monggo, baik ketika kita sedang sujud terutama, kemudian ketika kita sedang tasyahud juga banyak doa. Sebelum salam kita monggo nyuwun apa, sudah kondisi kita antara azan dan iqamah, kemudian kondisi kita sedang jadi musafir, kemudian waktu itu juga sedang turun hujan, saat-saat yang strategis untuk kita berdoa. Monggo jangan lewatkan kesempatan-kesempatan itu, ya, sehingga jangan kemudian malah ketika sholat jamaah sujud di rakaat terakhir kok malah imamnya memperpanjang sujudnya, makmumnya yang kemudian juga pengen berdoa malah diperpanjang. Nah itu yang jangan sampai terjadi ya. Makmum ya meru imam wis Allahu Akbar ya kita ikut. Imamnya sudah duduk tasyahud ya monggo kita ikuti, jangan kemudian mengikuti keinginan untuk memperbanyak doa ketika sujud itu. Mengatakan ya, 1, 2, 3 sudah kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mugi-mugi kita sedaya saged mengamalkan apa yang menjadi tuntunan hidup bagi kita. Terutama ini kan masalah sholat ya, masalah yang asasi yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Jangan kemudian guguhkan PDW ya, terus aku tak mau banyak doa di sujud terakhir sementara imamnya sudah tasyahud. Aja kayak gue ya, manfaatkan tadi waktu-waktu strategis seperti akhir malam, kemudian di antara adzan dan iqamah, justru di saat itu kita manfaatkan waktu untuk berdoa yang banyak. Ada yang belum jelas? Ada. Oke. Untuk doanya itu pakai Arab atau pakai bahasa terakhir? Kalau banyak doa kan? Kalau untuk memperbanyak doa, kita diajari doa ketika sujud, kata seperti doa modal kita sedaya sujud, kata seperti Ustaz Sumario. Ketika sujud secara umum, ya beras ya. Subhanallahumma wa bihamdika. Ya. Ya, kalau sholat hafal tapi saya orang yang. Nah itu kita tetap pakai doa itu. Ya, kalaupun kemudian kita sedang punya hajat, ya upayakan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada tuntunannya. Kemudian jangan membaca Al-Quran di waktu rukuk maupun sujud, tidak membaca ayat Al-Quran ya. Seperti kalau kemudian ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, sehingga kita hindari dibaca di waktu sujud. Nah, kemudian kita bisa memperbanyak doa yang banyak sekali diajarkan. Doa-doa yang
maksur, artinya bukan doa karangan kita sendiri, tapi kepeksane urung teyeng. Misalnya kita sedang terlilit utang, sudah dikejar-kejar oleh debt collector. Next. Terus dungane apa? Nah, Rasulullah pernah mengajarkan doa agar lunas utang, sebagaimana doa Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat beliau yang terlilit utang, yaitu Abu Umamah. Bisa pakai itu. Tapi kalau belum bisa, ya wes, kita dalam hati saja nyuwun digampangke untuk lunas utang. Amin. Nah, siapa sih yang duwe utang ora amine seru? Misalnya doa minta jodoh. Monggo, seperti apa kita mohon pada Allah ya. Dengan ya bahasa kita, kalau misalnya belum bisa, monggo kita bisa banyak, tapi memang diutamakan dengan doa-doa yang maksud, doa-doa yang dituntunkan ada asarnya dari Rasulullah SAW. Monggo berbanyak doa diulang-ulang, atau doa sujud diulang-ulang, atau kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, kata seperti itu kan? Ada yang seperti itu, atau ada yang Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma firli, ya Allah ampuni hambamu ini. Allahumma firli warhamni, sayangi hambamu ini ya Allah. Kemudian apa lagi? Allahumma firli warhamni wajburni, cukupi ya Allah, cukupi. Kemudian apa lagi? Wajburni wahdini, berilah petunjuk, berilah hidayah. Kemudian apa lagi? Warzuqni, apa? Wa'afini wa'afani warzuqni. Ada kita minta wa'afini, berilah kesehatan, sehatkanlah hamba. Kemudian berilah rezeki. Nah, itu doa-doa sebenarnya sudah mencakup semuanya ya. Kita mau diampuni, dengan kita diampuni apa? Ganjelan-ganjelan pintu rezeki itu bisa terbongkar semua, sehingga limpahan rezeki dari Allah itu lancar mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Kemudian apa lagi? Allahumma firli warhamni, sayangi. Kalau kita dari sayang Allah, gampang semua urusan, lancar semua urusan. Apalagi? Kemudian wajiburi, cukupi orang-orang yang kekurangan. Kemudian wa'alfini, kemudian berilah kesehatan, wes sehat, cukup, kemudian lancar urusannya dan lain-lain, sampai diberi rezeki, wes kan cukup semua. Itulah yang kemudian bisa kita amalkan dalam aktivitas sholat kita. Monggo diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ketika Rasulullah sujudnya lama, rukuknya lama, duduk di antara dua sujudnya lama, kan mengulang-ulang doa itu, sehingga ketika itu direpetisi, diulang-ulang, itu nancep betul dan kemudian fokus betul. Itu memang yang dikandani, itu yang diminta pada Allah, sehingga itulah memang program dari kita untuk dipertemukan dengan hal-hal tersebut, kebaikan-kebaikan yang kita minta itu. Begitu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu